Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alekin. Apa kabar kalian semua para pemuja kerang ajaib yang kalau di rumah jadi babunya Anabul? Kalian udah nonton alur film yang judulnya A Street Cat Named Bob kan? Hari ini aku mau nyeritain film lanjutannya nih yang bertajuk A Christmas Gift from Bob, yang merupakan film terakhirnya Bob dan masih berdasarkan kisah nyata si tokoh utamanya. Filmnya baru aja dirilis tahun 2020 terakhir dan didedikasikan khusus untuk si Oyen. Daripada bikin kalian penasaran dan amuk-amukan pengen robek baju, langsung aja kita ke videonya. Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler. Jangan lupa ambil camilan bapak, buat posisi kaya, and welcome to upload Alekin Vlog. Di suatu malam ada sebuah pesta besar yang dihadirin semua penulis papan atas se-Inggris Raya. Semua orang tampak menikmati pesta kecuali satu orang yang berhasil bikin tamu lain salah fokus. Orang ini bawa sebiji Oyen yang anteng banget di pundaknya. Tapi berbeda dengan si Koceng, mas-mas ini malah kelihatan setegang kabel listrik dong. Dia adalah James dan kawan bulunya yaitu Bob yang famous banget di lontong. James yang introvert parah baru pertama kali hadir di pesta mewah begini. Lihat aja tuh jasnya James yang ternyata masih ada label harganya dong. Jadi James baru aja nerbitin bukunya yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya bersama Bob yang berhasil menyelamatkannya dari kecanduan benda haram. Si Oyen inilah motivasi terbesar James buat berhenti pakai barang haram itu dan memulai hidupnya dari awal. James yang adalah seorang pengamen jalanan selalu bawa Bob kemana-mana sampai akhirnya orang-orang London mengenalinya guys. Bahkan di pesta banyak banget tuh yang nyamperin James buat ngeliat Bob doang. Gak lama setelah menghadiri pesta itu, James mutusin buat pulang aja karena gak betah harus basa-basi sama manusia. Di perjalanan pulangnya, James ngeliat sekumpulan pole yang lagi nge-headlock seorang cowok yang ternyata pengamen jalanan biasa. Polisi arogan ini main hakim sendiri, padahal si pengamen gak salah apa-apa guys. Setelah polisi lain datang, James membela si pengamen yang terbukti gak melakukan hal ilegal dan melanggar hukum. James pun dulu juga pernah dijeblosin ke penjara sama polisi jahat yang sama ini guys. Melihat orang yang senasib, James jadi bersimpati sama si pengamen itu. James pun akhirnya bawa si pengamen ke sebuah restoran untuk beliin dia makan. Si pengamen ini bernama Ben, dia udah lama tinggal di jalanan sendirian. Dan dia juga merupakan pecandu guys, seperti James dulunya. Tapi mendengar ceramah James bikin Ben pun jadi ngamuk-ngamuk kesetanan. Tapi James memohon agar Ben mau mendengarkan ceritanya 5 menit aja dah tentang kehidupannya pas Natal tahun lalu. Like that. Fall down 7 times, get up 8. Jadi 1 tahun yang lalu adalah tahun terakhir James dan Bob kerja jadi pengamen. Hidupnya James masih serba kekurangan dengan dia yang tinggal di rumah pemberian pemerintah. James dan Bob harus ngerasain kedinginan parah di tengah musim salju karena James gak mampu bayar listrik guys. Stok makanan mereka pun habis, jadinya James harus ke supermarket buat belanja. James pun pergi ke supermarket kecil punyanya Pak Moody yang juga sahabat baiknya Bob. Moody adalah salah satu dari sedikit orang yang sopan dan ramah sama si James guys. Sehabis beri beberapa kaleng makanan, James pun pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, James seperti biasa harus kerja ngamen. Tapi dia nggak bolehin Bob pergi nemenin karena cuaca lagi dingin banget. Tapi si Bob ini maksa ngikut. Jadinya James gak punya pilihan lain buat bawa Bob pergi kerja juga. Tapi saat lagi perjalanan menuju lokasi ngamen, James pun salfok ngelihat mbak-mbak kena senggolan maut pejalan kaki lain sampai bikin si mbak nyipok aspal dong. James pun refleks ngebantu mbak ini berdiri dan mengutin satu persatu belanjaannya guys. Mbak ini pun tersentuh banget sama James yang baik banget nolongin dia tanpa pamrih. Tapi berhubung si mbak nggak bawa cash, dia jadi nggak bisa ngasih apa-apa nih ke James, sorry ya. James yang nggak mau ngambil pusing pun langsung pergi aja lah buat ngelanjutin perjalanannya untuk nyari lokasi ngamen.
Dia pun milih ngamen di pojokan jalan kecil yang gak banyak orang lalu lalang, guys. Tapi tanpa James tahu, sebenarnya gerak-geriknya itu lagi dipantau sama 2 orang dari jauh dong. Ternyata orang-orang ini kerja di Dinas Kesejahteraan Hewan yang menyelidiki kelayakan James buat merawat Bob si kucing Oyen. Mbak Dinas Kesejahteraan Hewan yang bernama Ruth kelihatan fine-fine aja sih sama James yang gak nunjukin perilaku buruk sama sekali. Tapi teman kerjanya yang bernama Leon justru kelihatan benci banget sama James dan ngompor-ngomporin Ruth buat ngerampas Bob dong. Leon ini adalah salah satu polisi yang pernah nangkep Ben dan juga James cuma gara-gara dia ngamen di jalan, guys. Pas lagi asyik memata-matai si James, mereka pun ngeliat seekor anjing segede dugong nyamperin Bob sampai akhirnya si dugong tanpa sebab pun nyaplok Bob dan James pun langsung panik banget menggendong si Oyen yang ketakutan. Dan ketika malamnya, James pun menyelesaikan ngamennya dan pulang ke rumah. Tapi anehnya, si Bob yang biasanya kayak reok kelaparan, sekarang gak nafsu makan sama sekali dong. Pas dicek, James baru sadar kalau Bob kena gigit anjing dugong tadi sampai luka di perutnya, guys. James pun langsung segera mandiin Bob biar dia gak kena infeksi. Gak kayak kucing lain yang selalu cosplay jadi ninja jingkrak-jingkrak pas dimandiin, si Bob ini tenang banget, guys. Sehabis mandiin Bob, James pun langsung segera bawa Oyen ke dokter hewan yang gak perlu bayar. Dokter hewan ini cuma buka praktek pas hari Jumat di kantornya si mbak pacarnya yang bernama Bea. Untungnya Bob cuma butuh disuntik antibiotik dan setelah itu dibolehin pulang, guys. Selama perjalanan pulang, semua orang selalu nyempetin waktu buat nyapa Bob. Salah satu orang itu adalah Irene, seorang ibu tua yang sayang banget sama si Bob. Irene selalu ngasih Bob banyak hadiah termasuk kostum Santa ini, guys. Setelah Bob cosplay jadi Santa, James pun akhirnya menyanyikan satu lagu Natal yang diubah khusus oleh James buat Bob. Dan gara-gara lagu Jingle Bob-nya, banyak orang yang nyawer dan ikutan nyanyi dong. Santa Bob pun datengin banyak banget berkah buat James. Keesokan harinya, James semangat ngamen dengan Santa Bob di sampingnya. Tapi di tengah ngamennya, James didatengin 2 anggota dinas hewan dong. Mereka pengen nanya langsung kepada James soal Bob dan menginvestigasi apakah James udah merawat kucingnya itu dengan baik atau belum. Tapi si Leon malah ngancem bakal ngambil Bob dari James hanya karena James ini pengamen kismin, guys. Leon juga ngajak ribut tanpa sebab sampai timbul perdebatan sengit di antara mereka. Aksi ini pun direkam pejalan kaki yang nyaksiin tindakan Leon yang songong abis. Gara-gara rekaman itu, Dinas Kesejahteraan Hewan jadi viral mendadak. Publik mengecam perilaku minim akhlaknya Leon yang kurang ajar banget sama James. Tapi penyelidikan Dinas Hewan harus tetap dilanjutin untuk mastiin kalau James nggak lagi gimmick dan manfaatin Bob buat dapet cuan. Gara-gara kejadian kemarin, James jadi was-was sama orang sekitarnya. Dia parno karena takut orang-orang bakal bawa Bob pergi dari dia nih, guys. Ditambah Ruth yang muncul di TV untuk ngajak orang-orang yang kenal sama dia untuk secara jujur beberin apakah James pernah kasar sama Bob apa enggak. Ruth juga mendatangi Bea untuk tahu kehidupan James ketika di rumah kayak apa. Di sini Bea membeberkan kalau James menganggap Bob kayak anaknya sendiri. Walaupun James dulunya narkoboy, tapi justru berkat Bob lah James jadi berkeinginan buat sembuh dan semangat ngelanjutin hidup. Tapi entah ngapa selama ceritain kehidupan kelamnya si James, Ruth kelihatan nunjukin ekspresi kurang suka gitu. Bea pun jadi khawatir kalau misal ceritanya tadi itu bikin posisi James jadi makin terpojokan. Sepulangnya bertemu Bea, Ruth balik lagi ke kantor buat ngecek email soal kasus Bob dan James. Tapi email-email yang Ruth dapetin justru berisi laporan baik tentang James yang dikirim orang-orang yang gak James kenal. Ruth juga dapat banyak surat yang isinya sama aja dan ini bikin dia jadi tambah mumet.
Di sisi lain, James pergi ngamen tanpa Bob karena akhir-akhir ini si bocil Oren mogok makan, guys. Walaupun James nggak dapat banyak uang hari itu, tapi dia tetap bersyukur. Jadi James ini nggak maksa kalau misalkan Bob lagi nggak bisa atau nggak mau pergi ngamen bareng dia nggak maksa, guys. James pun pulang dan mendapati Bob yang masih rebahan doang di kasurnya. Kondisi Bob yang lemes banget kayak cakwe kering pun dan habis muntah bikin James panik mencari pertolongan ke orang-orang sekitar. Dia sampai pergi menemui Pak Moody untuk ngecek kondisinya Bob. Si Pak Moody yang dulunya punya kucing juga menduga kalau umur Bob yang udah nggak lama lagi, guys. Bob cuma bisa tiduran tanpa mau makan dan minum sehingga James mikirin hal yang enggak-enggak. James makin sedih dan bahkan dia nyalahin dirinya sendiri. Dia ngerasa jadi babu terburuk karena nggak punya uang buat meriksain kondisi Bob ke rumah sakit. James frustasi dan berpikir mungkin ada baiknya dia ngasih Bob ke dinas kesejahteraan hewan. Kalau Bob di dinas hewan, si Oyen bakal lebih bahagia ketimbang sama dia kan, kali aja. James pun ketiduran setelah semalaman penuh ngerawat Bob dengan sepenuh hatinya. Dan James pun dapat mimpi buruk yang memperlihatkan Bob berlari ninggalin dia. Dalam mimpinya dia nggak bisa apa-apa selain meneriakkan nama Bob berulang-ulang. Mimpi ini seakan-akan menandai kalau James masih nggak rela kalau Bob dikasih ke dinas kesejahteraan hewan. Tapi di tengah tidurnya, James kebangun karena ada yang berisik. Pas dicek ternyata karena ulah ini dong, guys. Bob. Si Bob ternyata mendadak kerasukan reok dan nyari-nyari makanan di lemari. Ngelihat ini, James bersyukur banget si Oyen kembali ngereok. Tanda dia udah sehat lagi. Bea pun manggilin dokter kemarin buat ngecek keadaannya si Bob di rumah mereka. Ternyata Bob cuma salah makan aja, jadinya dia muntah-muntah, guys. Emang ini kemarin, Bu, si Bob ini sempet obrak-abrik sampah. Jadi nggak kaget kalau si bocah tiba-tiba keracunan makanan. Di sini tiba-tiba aja James nyeletuk nanya ke Bu Dokter apa yang terjadi kalau kucing dibawa sama dinas kesejahteraan hewan. Bu Dokter pun sadar kalau James lagi mikir untuk nyerahin Bob secara sukarela ke dinas hewan, guys. Bea dan Bu Dokter pun nyoba nenangin James yang pikirannya emang lagi gak jelas sih ini. Take time together at Christmas and Bob will be his old self again. Di sisi lain, Pak Moody ternyata lagi sibuk bikin postingan Facebook buat dukung James. Dia berharap lewat postingannya, dinas kesejahteraan hewan bisa berhenti terobsesi sama Bob yang udah ada di tangan yang tepat, guys. Bahkan Pak Moody inilah yang bikin petisi untuk ditandatangani orang-orang yang peduli sama James dan Bob. Ruth pun melihat petisi ini yang ngebuat dia dipanggil sama bosnya untuk tahu langkah mana yang tepat untuk nanganin kasus ini. Sementara itu, si James yang udah ikhlas kalau Bob bakal diambil dinas kesejahteraan hewan, dan karena kejadian Bob sakit kemarin nyadarin James kalau emang si Oyen layak punya babu yang lebih baik daripada dia. Si James pun keputusannya udah embulet, bahkan rela nelpon Ruth duluan langsung untuk nyerahin Bob. I've come to a decision about Bob, and I need to talk to you. Besoknya, James punya firasat kalau ini adalah hari terakhir dia bisa bareng Bob. Dia pun mengelus-ngelus Bob terakhir kalinya dan membawanya pergi kerja kayak biasa. Tapi betapa kagetnya si James setelah nemu kalau ada orang-orang yang lagi buat graffiti tentang Bob di dinding dekat rumahnya, guys. Ini bentuk dukungan orang-orang yang peduli banget sama James dan Bob. Walaupun begitu, James pun malah makin jadi sedih karena lagi-lagi harus diingetin soal Bob yang bentar lagi pergi di bawah dinas hewan. James yang berangkat ngamen diliatin Pak Moody yang langsung bikin status di FB nih. Bersamaan dengan statusnya itu, Ruth dan Leon juga siap-siap berangkat menemui James sambil bawa kandang kucing. James akhirnya nyampe ke tempat ngamennya kayak biasa, guys. Dia langsung disambut sama Irene yang gemes banget, langsung ngasih Bob kado tempat tidur. James pun gak bisa berkata-kata karena dia bersyukur banget ada orang sebaik Irene di hidupnya untuk si Bob. Tapi kayaknya si Irene gak tahu kalau Bob bentar lagi bakal dibawa sama dinas hewan. Tiba-tiba datanglah banyak orang yang mendatangi James untuk ngasih hadiah juga. James pun cuma bisa mematung kayak Monas karena bingung kenapa kok tiba-tiba banyak orang yang tahu-tahu bagiin door prize padahal dia nggak lagi ikutin undian.
Di tengah kebingungannya, ketakutan James pun terjadi. Datanglah mobil dinas hewan yang tiba-tiba nongol di samping mereka. Dua anggota dinas ini pengen bicara sama James secara langsung empat mata. Mereka bilang kalau kasus James ini sangat rumit sampai bikin mereka pusing 7 keliling. Sebelum James nyerahin Bob, justru Ruth ngehentiin James buat nunjukin sesuatu. Dia ngebuka sebuah map yang isinya surat, catatan, kartu, dan email yang dia dapat dari semua warga London untuk mendukung James. Dan ternyata petisi yang dibuat Moody semalam udah ditandatangani oleh 800 orang lebih, guys. Dan karena inilah Dinas Kesejahteraan Hewan akhirnya menarik kasusnya ini. Mereka malah mau jadiin James sebagai duta hewan inspiratif yang bakal dibayar sama pemerintah dong. James terbukti menjadi babu yang terbaik dan bisa menginspirasi banyak orang. Gak mungkin Dinas Hewan bakal merenggut anabul dari babunya yang baik hati kayak James ini. James pun akhirnya bisa bernapas lega karena semua ketakutannya terbukti nggak kejadian, guys. Dan alasan kenapa Leon bawa kandang kucing justru sebagai hadiah buat James, biar kalau bawa Bob ke rumah sakit bisa pakai kandang ini dengan aman, guys. Berita bahagia ini pun langsung James bagiin ke mbak pacar yang telat datang, guys. James pun merayakan Natal sama Bob, Bea, dan Pak Moody. See, I told you, the buttermaker, you reap what you sow. Di tengah nikmatin paduan suara para bocil, tiba-tiba aja mereka didatengin sama sosok yang familiar banget, guys. Sosok ini adalah mbak-mbak yang pernah James tolong, dan ternyata dia adalah chef terkenal yang tajir melintir. Master Chef ini bernama Arabella yang mau ngasih hadiah 1 peti full kado Natal buat James yang udah baik banget nolongin dia kapan hari. James menyadari kalau semua kado ini bisa dia dapat karena berkat Bob. Walaupun banyak banget hadiah yang dia dapat, tapi tetap Bob lah kado terindah bagi si James. James pun pulang untuk merayakan Natal sama mbak pacar dan Bob. Tapi tiba-tiba satu cowok masuk ke rumah mereka dan dia adalah si Ben, guys. Ben sekarang berjualan majalah dan mengikuti jejak James buat bersih dari narkoba. Mereka bertiga pun makan malam bareng sambil nonton program masaknya Mbak Arabella yang ternyata lagi bikin kue berbentuk Bob dong. Semua orang kelihatan happy dengan adanya Bob di samping mereka. Film pun ditutup dengan ungkapan bela sungkawa perginya Bob ke surga 6 Juni 2020 lalu. Bob meninggal di umur tua karena kecelakaan mobil yang gak bisa terelakkan. Untuk mengenang Bob, sebuah patung dibuat di sebuah taman di daerah London yang sering James datengin sama Bob. Tapi selamanya Bob akan ada di hati kita semua, kan? Respect Bob dan James. Tamat. Itulah dia cerita dari film A Christmas Gift from Bob. Gimana, guys? Ending yang masih cukup mengbobkan sekali, bukan? Filmnya sih nggak sedih, tapi sehabis tahu kalau Bob udah nggak ada, nontonnya udah kayak sambil ngiris wibu, bawang. Dari film ini kita belajar, bersedih-sedihlah dulu, bersenang-senanglah kemudian, jadi duta kayak kisahnya si James ini. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai di kemudian hari. Jadi mari berbuat baik dan jangan seenak jidatnya sendiri ngambil anabulnya orang. Absen yang mau jadi orang baik lalu masuk surga. Klik like dan subscribe, terus komen amin. Cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Kalau kalian suka video ini, di-share yuk sebaik-banyaknya ke grup WA keluarga besar, teman-teman, bestie, grup jual beli reptil, kucing, dan lain-lainnya ya. Dan jangan lupa juga suruh pada like video ini, tembusin 10.000 likes dan 1.000 komen ya. Sabrek juga dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin. Bang, aku bingung mau komen apa ya. Elah, rekomendasi cerita atau film yang mau Alekin bawain selanjutnya aja di kolom komentar. Kalau komen kalian belum aku balas di sini, berarti Alekin lagi online Instagram. Langsung kalian chat aja DM IG aku di @alebhawiko karena semua chat di sana pasti aku bales. Oke. Thank you guys for watching. Jangan lupa semuanya jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.